Satu kampung masuk Kristen, Senggol Agustan ya. Laskar Kristus ini dulu pengikutnya sedikit ya saudara. Tapi memang begini ya, Kak Tito ini, kaum tisu toilet ini suka berita hoax. Penduduk Cianjur pindah agama menjadi Kristen. Hal itu tertuang dalam 6 November 2017. Di daerah Ciranjang, Cianjur, Desa Penyawangan sekarang, hampir 100% penduduknya pindah agama menjadi Kristen. Itu salah satu daerah yang berhasil dikristenkan setelah Cederas Majalengka. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita membahas mengenai Ustadz Agustan yang mulai panik teman-teman sekalian ya. Karena kemarin saya bahas tentang Cianjur yang diisukan itu ada satu kampung masuk ke agama Kristen. Dan ini sebenarnya saya ambil dari channel Muslim sendiri ya, Miftah kalau nggak salah ya. Ini judulnya teman-teman sekalian. Nah ini ya. Jadi ini yang memberitakan tentang kabar itu sebenarnya dari channel Muslim sendiri. Nah kemudian saya reaction dan saya tunjukkan juga orang-orang yang sudah masuk ke agama Kristen ya di video sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, saya kasih judul di situ Senggol Ustadz Agustan ya. Karena selama ini kan perjuangannya adalah mempropaganda ya dan memfitnah, memframing ya orang-orang orang Islam ya. Dikatakan kepada mereka bahwa kristenisasi terjadi di sini, ya terjadi pemurtadan di sini. Ayo kita gerak gitu ya. Sehingga dia penggalangan dana ya, kasih nomor rekening ya, disumbangkan dengan alasan nanti ya mau bantu ini, mau bantu itu ya. Nah, itu urusan mereka. Teman-teman, kenapa kemudian saya membahas lagi? Dan ini sekaligus juga saya sampaikan surat terbuka ya, surat terbuka buat Ustadz Agustan. Saya berharap Anda merespon lagi. Anda bukan hanya lihat judul video saya, tapi Anda harus respect, harus tonton, dan dengarkan apa yang saya sampaikan saat ini. Jika Anda memang jago agama, dan Anda mengaku sebagai seorang pendeta dulu di Kristen, ayo, ya hubungi saya. Ya, hubungi saya, nanti saya kasih email saya di deskripsi video. Di deskripsi video, nanti Anda bisa hubungi saya di situ. Kita atur waktu, kapan kita mau live. Kita akan bahas gitu. Ya, kita akan bahas sejauh mana Anda paham tentang kekristenan sehingga ketika Anda buat konten yang Anda bahas adalah kekristenan. Kalau kami ini adalah untuk mereaction, untuk menjawab apa yang menjadi tuduhan Anda. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya jauh untuk membahas hal ini, saya rindu kita dulu bersama-sama untuk menonton dan memperhatikan apa narasi yang dibangun oleh Ustadz Agustan di video berikut ini. Satu kampung masuk Kristen, Senggol Agustan ya. Laskar Kristus ini dulu pengikutnya sedikit ya saudara. Tapi memang begini ya, Kak Tito ini, kaum tisu toilet ini suka berita hoax ya. Suka berita hoax ya. Saya lihat channel-channel yang berbicara tentang misi ya, berbicara tentang pelayanan ya. Ini kan katanya pelayanan kan seperti itu banyak pengikutnya saudara ya, walaupun beritanya itu pada gedabrus semua gitu ya. Baru terbongkar Cianjur masuk Kristen ya kan. Wah, ini baru-baru semua nih sudah 1 hari yang lalu ya, kaum Tito pada buat ya video-video seperti ini ya. Desa Sindang Jaya Pangandaran Cilincing. Nah, ini saya sampai di sana ya. Ini ya saudara. Ini kan ingin menimbulkan satu keresahan. Ini kan ingin supaya kita ini terpancing. Dan untuk kedua kalinya, kita ini akan di-framing sebagai orang intoleran untuk yang kesekian kalinya.
Seperti itu, saudara. Jadi ini sebetulnya propaganda ya, yang sesuai dengan ajaran mereka. Ya, Filipi 1:18 ini kan bentuk propaganda ya yang mereka imani. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku akan bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa sesudah semuanya ini ialah keselamatanku. Ya, jadi dia bersuka cita karena Yesus, ya. Lalu karena memperoleh keselamatan oleh pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus. Apakah benar gitu ya persoalannya? Jadi sekali lagi ini bentuk propaganda ya, supaya kita terpancing dan kita mungkin menghujat dan lain sebagainya. Ya, Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh Ustadz Agustan ya. Dia katakan bahwa channel TV Laskar Kristus ini ya menyebarkan hoax dan macam-macam ya. Padahal di awal saya sudah sampaikan bahwa video tersebut justru itu dari Muslim sendiri ya, dari Muslim sendiri, sehingga kita cari tahu kebenarannya. Dan memang ternyata betul, teman-teman sekalian. Ada satu kampung ya di Cianjur ya, di pelosok, apakah di pedalaman, teman-teman sekalian, yang memang sudah masuk ke Kristen ya. Hampir semua sudah masuk ke Kristen. Nah, jadi kemudian narasinya, teman-teman sekalian, channel saya dulu waktu dulu kecil ya, masih itu, sekarang udah banyak pengikutnya karena sering menyebarkan berita-berita hoax. Padahal kalau kita mau lihat channel daripada Ustadz Agustan, justru banyak sekali yang apa namanya ya, fitnahnya, teman-teman sekalian ya. Judulnya itu bombastis dan penuh dengan penghujatan, penghinaan. Isinya itu luar biasa, penghujatan Ustadz Agustan, teman-teman sekalian. Kalau kalian ikut di situ, dia katakan dia mulai belajar lah ya untuk sabar katanya. Tapi selama ini videonya yang terupload di YouTube, di akunnya, di Islam Care Report, itu, teman-teman sekalian, penghujatan. Tuduh ya, seperti yang tadi itu. Kaum tisu toilet, Tito, dia singkat dengan Tito. Kaum tisu toilet gitu ya. Ini julukan kepada orang-orang Kristen, teman-teman sekalian. Ya, ini narasi-narasinya. Kedua, dia juga pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah bagaikan orang yang impoten. Tanpa obat kuat tidak bisa bergerak gitu ya. Mereka tidak bisa ini. Nah, obat kuatnya apa? Yaitu amanat agung katanya. Dia kutip Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat apa yang disampaikannya, justru channelnya lah yang membangun hoax. Ya, channelnya lah yang kemudian menghujat kekristenan, menafsirkan ayat-ayat kekristenan seperti yang dikutipnya tadi, teman-teman sekalian. Nanti kita akan belajar apa yang dikutipnya tadi ya. Nanti kita akan luruskan hal itu. Ya. Jadi pada intinya, kalau teman-teman berkunjung di channel Ustadz Agustan, yaitu Islam Care Report, itu semua penuh dengan hujatan terhadap orang Kristen. Tapi menuduh kekristenan yang melakukan penghujatan, penistaan, penghinaan terhadap Islam. Narasinya itu seakan-akan Kristen yang melakukan itu. Padahal, teman-teman sekalian, channel TV Laskar Kristus, saya mulai bangun channel ini adalah semata-mata untuk mengcover iman daripada Kristen. Dari orang-orang yang menuduhkan Yesus bukan Tuhan, kemudian Yesus itu mati lalu digantung kayak pakai kolor, macam-macam lah yang mereka buat. Dan itu di channel Agustan itu semua lengkap. Ya. Jadi itu sebabnya saya bangun channel ini. Dan puji Tuhan, memang ada 215.000 pengikut saat ini. 2 tahun, teman-teman sekalian. Saya fokus untuk bangun channel ini 2 tahun memang. Dan itu sampai 215. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel TV Laskar Kristus. Saya tidak bisa membalasnya selain saya bisa berdoa dan meminta berkat supaya Tuhan melimpahkan rahmatnya kepada teman-teman semua. Mari kita melihat firman Tuhan, teman-teman sekalian. Matius pasal 5 ayat 11. Firman Tuhan katakan begini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan inilah yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Maka Alkitab Yesus sendiri yang ngomong ini. Tuhan Yesus yang ngomong. Kita harus berbahagialah jika karena nama Tuhan Yesus Kristus kita dicela. Ya seperti Ustadz Agustan ini. Dan dianiaya. Karena akan tiba waktunya, teman-teman sekalian. Kita akan dianiaya. Karena orang-orang yang menganiaya kita, dia berpikir
dia sedang berbakti kepada Tuhannya, gitu ya. Kita dikatakan kafir, ya, kita disamakan dengan binatang, dengan hewan, teman-teman sekalian, macam-macam. Itu semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Maka berbahagialah kita jika karena Tuhan Yesus Kristus kita dicela, dianiaya, dan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Kemudian ya, Petrus pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jelas teman-teman sekalian. Makanya kita tidak pernah maki-maki. Kita tidak pernah itu menjelekkan Ustadz Agustan lalu hina-hina Allah SWT dan juga Muhammad gitu ya. Tidak. Kita lakukan adalah semata-mata ya, hanya untuk menjawab saja. Kita tidak perlu menghujat. Kita tidak perlu maki-maki mereka teman-teman sekalian. Seperti yang dilakukan, difitnahkannya teman-teman sekalian. Padahal tentang kabar Cianjur ini yang satu kampung yang sudah memang hampir masuk Kristen semua. Itu memang sudah dari sononya, sudah ada. Lalu Muslim kemudian membangun narasi bahwa ada kristenisasi di sana. Memanfaatkan situasi gempa. Ya, memanfaatkan situasi gempa di sana. Lihat judul ini teman-teman sekalian. Ya, bayangkan. Jadi dari teman-temannya sendiri yang membangun narasi-narasi yang bombastis. Lalu sekarang dia balik fakta menuduh kekristenan. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kita baca ya, firman Tuhan yang dikutip oleh Ustadz Agustan. Kita lihat teman-teman dalam Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Tapi yang dikutip Agustan tadi hanya ayat 18. Dengan firman Tuhan berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Nah, dia bangun narasi bahwasanya orang Kristen itu kan diajarkan ya untuk boleh saja mereka berbohong, mereka propaganda tadi kata dia, mereka bikin judul mungkin YouTube mereka terlalu bombastis dan macam-macam tipu-tipu daya, itu diperbolehkan katanya karena sudah disuruh oleh firman Tuhan. Ini adalah narasi-narasi yang jelek ya. Narasi jelek yang dibangun oleh Ustadz Agustan. Padahal teman-teman sekalian, yang dimaksudkan ini kita akan mengerti ketika kita baca dari ayat 15 aja lah. Ya. Firman Tuhan katakan begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Nah di sini teman-teman sekalian, dua hal yang disampaikan Rasul Paulus. Ada yang menyampaikan Injil karena kepentingan diri sendiri. Karena perselisihan gitu ya. Ada juga yang memberitakan karena kebaikan. Karena di dalam Injil ada keselamatan, ada cahaya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Injil yang berkata, Yesus sendiri yang berkata demikian, bahwa dialah jalan menuju surga. Ada juga yang memberitakan Injil dengan kepentingan pribadi, dengan rasa dengki dan perselisihan. Siapakah dia? Seperti Ustadz Agustan ini. Dia akan membacakan kitab Injil, membacakan ayat-ayat firman Tuhan, dengan maksud apa? Ya, untuk ya membangun sebuah narasi agar kekristenan dibenci. Agar Kristen ya didemo, agar Kristen disakiti gitu loh. Dia bilang bahwa Kristen itu memang jahat, ada niatnya, ada misinya, kristenisasi. Mereka orang-orang impoten gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan bantuan, lalu nantinya mereka akan lakukan sesuatu hal supaya orang tersebut itu terima Injil gitu ya. Jadi ada kristenisasi tersembunyi. Nah teman-teman sekalian, inilah yang diberitakan oleh Ustadz Agustan adalah Injil. Dia mengutip ayat 18 tadi, itu dia sedang memberitakan Injil. Tapi dengan maksud dengki dan perselisihan. Dengan saya pastinya. Dan dengan teman-teman Kristen yang lain. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, ya itu jelas bahwa salah. Ya, seharusnya dia sadar gitu. Bukan justru sekarang memberikan sebuah narasi yang jahat, jelek gitu ya. Sekali lagi di akhir video ini saya sampaikan dengan segala hormat buat Ustadz Agustan. Ini surat terbuka yang saya mau sampaikan. Secara langsung saya sampaikan lewat video ini. Jika Anda bersedia,
Ayo kita atur diskusi. Kapan? Ya, kapan kita atur diskusi? Ya, supaya jelas gitu ya. Kita lewat diskusi saja, karena mungkin kalau kita langsung debat itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kita lewat Zoom atau lewat live streaming atau juga lewat TikTok atau melalui video call secara pribadi di WA. Ya, silakan nanti email saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Silakan lihat deskripsi video, nanti ada di situ email saya, silakan email saya. Dan jika langsung bisa sertakan nomor HP, boleh, biar saya langsung saya hubungi. Dan kita berdiskusi. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.